Halo, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya di kelas analisis laporan keuangan, tapi dengan platform yang berbeda ya. Nah, saya sengaja mengubah platform dari yang biasanya kita Zoom menjadi video YouTube agar kalian mungkin lebih mudah dan lebih fleksibel ya. Kalau menggunakan YouTube mungkin kalian bisa rewind ya beberapa detik sebelumnya, bisa di pause. Nah, sementara kalau menggunakan live streaming via Zoom kan akan lebih sulit. Nah, hari ini kita akan memasuki topik yang ke-9 ya, analisis prospektif. Sesuai namanya ya, lawan prospektif itu kan retrospektif. Retrospektif itu masa lalu, prospektif masa depan. Nah, jadi yang kita analisis hari ini adalah analisis untuk memperkirakan angka-angka laporan keuangan di masa depan. Jadi kita membuat forecast ya, atau ramalan. Nah, apa pentingnya dari analisis prospektif ini? Pentingnya pertama adalah kita bisa menilai sekuritas kita ya. Kita bisa menilai nilai intrinsik sekuritas kita. Dengan cara apa? Kita bisa menghitung nilai free cash flow di tahun-tahun berikutnya dan menarik ke tahun sekarang. Sehingga kita bisa mendapat nilai intrinsik dari saham perusahaan kita. Nah, yang kedua adalah manajemen assessment ya. Jadi forecast dari laporan keuangan itu membantu dalam penilaian kinerja dan bisa eksamin ya, memeriksa kesesuaian rencana perusahaan dan rencana strategik perusahaan dengan forecast-nya. Apakah attainable, apakah bisa dicapai atau tidak rencana strategik tadi berdasarkan analisis forecast. Nah, yang ketiga adalah assessment of solvency ya, berguna untuk kreditor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebijakan utangnya ya, baik yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, ini pentingnya analisis prospektif ya. Nah, selanjutnya, apa saja yang perlu kita perakirakan? Yang kita perlu prediksi apa saja? Yang kita prediksi ada dua ya, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perakiraan laporan laba rugi, beserta contohnya langsung nanti. Nah, di sini sebenarnya sudah ada contoh, tapi nanti kita pakai contoh real saja ya. Jadi bagaimana sih membuat perakiraan untuk tahun berikutnya berdasarkan angka-angka yang kita miliki sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini saya sudah ada laporan dari PT Matahari ya, Departemen Store. Kode sahamnya itu, kode TIP-nya itu LPPF. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, di sini saya sudah pindahkan angka-angkanya di laporan yang baru dipindahkan ke Microsoft Excel ya sebenarnya. Jadi di sini sudah saya pindahkan, sudah saya rapikan sehingga bisa diolah angkanya ya. Nah, nanti kalian tugas hari ini juga harus sama ya, memilih laporan keuangan yang ada di Bursa Efek, disarankan yang perusahaan manufaktur ya, agar memiliki akun COGS ya. Nah, oke, kita lanjut praktiknya ya. Di sini saya besarkan dulu fontnya. Nah, di sini saya sudah menyalin angka-angka laporan laba rugi ya. Saya tidak ada ubah apa-apa. Jadi nanti kalian juga di laporan kalian jangan diubah-ubah ya angkanya. Nah, sekarang di sini kita punya data 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Kita mau membuat perakiraan atau prediksi untuk tahun 2020. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengandalkan rasio-rasio keuangan ya. Rasio keuangan. Rasio keuangan apa saja yang dipakai? Yang minimal adalah ke 6 rasio ini. Bisa ditambah jika diperlukan ya. Tapi kita coba pakai yang standar minimal dulu ya. Pertama adalah sales growth, pertumbuhan penjualan.
Sesuai namanya, pertumbuhan penjualan, kita menilai nih, berapa sih pertumbuhan dari 2018 ke 2019. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah yang tahun ini turun tahun lalu, kita dapat selisihnya dibagi dengan tahun lalu. Maka pertumbuhan penjualannya adalah 0,003 ya, atau 0,3%. Ya, kecil ya. Perusahaan retail memang pertumbuhannya susah untuk meningkat signifikan tiap tahunnya. Nah, selanjutnya biasanya sales growth ini satuannya persen. Nah, selanjutnya adalah kita mencari GPM ya, gross profit margin. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualannya. Nah, didapat 0,599. Selanjutnya SGA per sales. SGA ini kita lihat SGA. Nah, di sini kan di laporan LPPF ini dipisah ya, beban penjualan dan beban umum administrasi. Jadinya bagaimana? Ya, kita buat dua rasio. Sebenarnya mau digabung juga boleh ya, tapi saya mau buat dua rasio. Sales expense total sales yang 2019 saja. Nah, di sini habis itu ada GA ya, General and Administration, GA per sales. Oke, kita lanjut. Oh iya ya, ini maaf, ini tanda kalau kalian tanda negatif di sini nanti disesuaikan ya, atau diabsolutkan saja. Nah, selanjutnya rasio depreciation per PPE ya, bagi PPE. Nah, di sini tidak ada ya. Kenapa? Karena GA-nya itu sudah maksud saya depresiasinya itu sudah masuk di GA. Nah, beberapa perusahaan tetap tetap menyajikan beban depresiasi di laporan laba ruginya, tapi kebetulan di sini tidak disebutkan, jadi rasio ini kita tidak pakai. Nah, selanjutnya interest expense bagi long term liability ya. Nah, interest expense ini biasanya ada di beban keuangan. Jadi kita pakai akun beban keuangan saja dibagi long term liability ya. Nah, kita lihat long term liability-nya di neraca. Di sini saya sudah ada, tapi gunakan long term liability yang awal tahun ya, 1 Januari 2019. Otomatis 31 Desember ya. Jadi kita pakai long term-nya, jumlah liabilitas yang panjang 480 ya. 0,11. Terakhir adalah tax expense, beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak ya, earning before tax yaitu yang ini. Nah, ini sudah minus ya. Nah, oke ya, ini minus absolutkan saja. Nah, inilah rasio-rasio yang akan kita gunakan untuk memprediksi tahun 2020 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita selalu kerjakan dari atas ya. Nah, penjualannya untuk tahun ini kita asumsikan akan meningkat sama juga ya, 0,3%. Sehingga ini dikali dengan 1 tambah. Nah, maka prediksinya di tahun 2020 ini akan meningkat 0,3% juga, sehingga menjadi 10 miliar ya, ini sebenarnya saya sebut 10 juta saja, 10.307.000. Nah, untuk mencari beban pokok penjualan, kita tidak langsung mencari beban pokok penjualan, tapi kita memanfaatkan rasio dari GPM ya, gross profit margin. Diketahui gross profit marginnya itu 0,599 ya, atau 60%, mendekati 60%. Apa arti GPM? Artinya gross profit-nya itu
setiap Rp1 penjualan akan menghasilkan 0,6 rupiah gross profit. Nah, kalau Rp100 berarti akan menghasilkan Rp60 gross profit. Kalau 10 juta, ya sekitar 6 juta ya, 6 juta profit. Maka ini 10 juta sekian ini kita kalikan dengan GPM-nya. Nah, baru kita dapat COGS-nya ya, dengan mencari selisihnya. Nah, ini proyeksi bagian atas laporan laba rugi ya untuk tahun 2020. Jadi memanfaatkan rasio sales, growth, dan GPM. Nah, untuk beban penjualan juga sama ya. Konsepnya sama seperti GPM tadi. Jadi setiap Rp1 penjualan akan menghasilkan 0,2 rupiah beban penjualan. Atau setiap Rp100 penjualan akan menghasilkan 21,7 rupiah beban penjualan. Nah, kalau 10 juta berarti sama, tinggal dikali ya. Nah, GA-nya juga sama ya. Ini kali dengan. Nah, bagaimana tentang pendapatan keuangan? Nah, pendapatan keuangan tidak ada dalam rasio ini ya. Nah, beberapa item memang sifatnya non-recurring ya. Nah, sehingga tidak mengandalkan rasio. Nah, untuk pendapatan keuangan kita bisa membuat prediksinya dengan rata-rata. Jadi kita bisa buat average dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk tahun-tahun sebelumnya ya, 2017, 2016. Tapi karena datanya cuma 2 tahun, ya udah cukup di sini saja pendapatan keuangan kita. Nah, bagaimana dengan beban keuangan? Bahkan untuk beberapa rasio kita bisa menggunakan angka terakhir ya. Tapi sepertinya untuk pendapatan keuangan dan beban keuangan ini kita menggunakan rata-rata ya. Karena nilainya lumayan besar dan tidak selisih jauh ya. Nah, selanjutnya lagi, keuntungan dan kerugian selisih kurs mata uang asing. Nah, ini transaksi kecil ya. Nilainya terlalu fluktuatif, kita tidak bisa menggunakan rata-rata. Nah, solusinya apa? Kita bisa menggunakan tahun terakhir. Nah, selanjutnya lagi, sama juga bagian atas bagian laba rugi entitas Ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas di 2018 tidak ada, 2019 ada ya. Nah, maka kita karena dia datanya tidak variannya terlalu besar, 0 dan minus 5.000, maka kita menggunakan tahun terakhir. Nah, pendapatan lainnya kita menggunakan rata-rata ya. Nah, di sini juga ada keanehan ya, beban lainnya ini terlalu tinggi di 2018 dan langsung menurun tajam ya beban lainnya ini. Solusinya apa? Nah, ini yang kalau kita memang betul-betul ingin menganalisis, sebenarnya kita harus membongkar ya beban lainnya ini terdiri dari apa saja. Kita buat prediksiannya per sub item beban lainnya. Tapi di sini karena ingin praktis, di sini asumsinya kita sudah keluar banyak di sini dan di 2019 yang sudah habis, kita bisa balik lagi ke konsepnya. Kalau terlalu fluktuatif, kita cukup menggunakan angka tahun terakhir. Itu konsepnya ya. Nah, keuntungan kerugian lainnya kita bisa menggunakan average ya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan laba rugi sebelum pajak ya. Nah, kita cukup sum saja ya semuanya. Tapi sampai jumlah laba bruto saja ya, karena ini sudah elemen sales dan COGS-nya sudah ada di laba bruto ya. Nah, tunggu, mungkin ada kesalahan. Saya cek dulu. Nah, sudah ya, saya sudah koreksi hasilnya penjumlahannya ini. Nah, berapa beban pajak? Beban pajak kita tidak menggunakan tarif pajak nominal ya, 25%, tapi kita menggunakan tarif pajak efektif yang sudah kita hitung, yaitu sebesar 22,46%. Berarti beban pajaknya 22,46% ini dikalikan dengan laba sebelum pajak. Nah, otomatis kita akan menghasilkan laba bersih sebesar 1,377 juta atau miliar ya. Nah, inilah cara membuat proyeksi laporan laba rugi ya, mengandalkan rasio-rasio keuangan.
Nah, di video berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat prediksi laporan posisi keuangan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan di WA Group atau langsung menjawab saya ya. Terima kasih.